Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview helm Arai RX7X setelah memakai visor DF atau dark visor ya, atau dark smoke ya saya nyebutnya. Ini bisa dilihat, ini untuk si visor dark smoke-nya sudah saya pasang ya. Jadi seperti ini. Ini bisa dilihat untuk tampilannya semakin ganteng ya tentu saja. Jadi di sini saya akan ngasih tahu kekurangan sama kelebihannya pakai si visor ini ya khususnya. Jadi untuk visor dark smoke ini memang nambahin ganteng ya, itu yang pertama kelebihannya. Terus untuk dipakai siang hari itu sangat-sangat rekomendasi banget, sangat nyaman, enak ya, terutama saat cuaca terik tentu saja akan menjadi redup atau sejuk ya. Jadi kita nggak silau saat kena cahaya matahari ya. Nah terus untuk dipakai malam harinya ya, nah ini yang paling bikin orang penasaran biasanya, pakai dark smoke itu malam hari enak apa enggak sih, atau bisa dipakai malam atau enggak ya. Ini pendapat dan opini saya pribadi, ini bisa banget ya teman-teman. Catatannya hanya satu, butuh pencahayaan tentu saja. Tapi ya kalau misalkan kita jalan reading di dalam hutan, tentu saja itu tidak rekomendasi ya. Lebih rekomendasi yang pakai yang clear ya, atau yang light smoke ya teman-teman. Nah setelah saya coba malam-malam dipakai reading di dalam kota, tapi ya, nah saat di dalam kota itu saya tutup ya, saya tidak pernah buka-buka karena memang mungkin saya juga udah terbiasa ya di dalam kota pakai dark smoke kayak gini. Jadi ngerasa tidak ada kendala di mata saya ya. Yang pasti sih matanya harus normal. Kalau yang minus atau rabun ya sebaiknya jangan pakai visor ini ya. Bahkan saat saya pakai si dark smoke ini ya teman-teman, saat reading malam itu saya sampai sampai nggak ngeh atau nggak sadar kalau saya tuh lagi pakai dark smoke, karena penglihatan saya tuh jelas, masih sangat jelas semuanya dari sudut ke sudut. Pokoknya masih berasa nggak pakai dark smoke ya teman-teman. Jadi memang untuk si visor Arai ini mantep banget sih ya, walaupun dia terlihat hitam ya, tapi sebetulnya dia masih smoke-nya itu benar-benar pas banget ya. Jadi saat malam hari pun masih kelihatan. Tapi saya belum coba di area pegunungan yang tidak ada sama sekali cahaya, apakah masih bisa ngelihat jalan ya ketika cukup dipakein lampu dari motor aja gitu. Saya belum pernah coba, tapi nanti saya mau cobain ya. Tapi sejauh ini dipakai dalam kota sangat nyaman, sangat enak banget ya. Jadi ini rekomendasi banget sih teman-teman ya. Tadinya saya mau pilih yang fotokromik biar siang malam, ternyata pas dicobain pakai ini malam-malam enak banget, nyaman banget. Terus ketika menerima pantulan cahaya dari kendaraan yang lain juga si visor ini tuh relatif lebih soft gitu. Jadi enak banget lah, pokoknya tidak ada hal yang mengganggu atau jarak pandang atau apapun itu yang mengganggu mata kita, bisa menjadi lelah. Itu tidak ada lelah sama sekali, tidak ada capek sama sekali dengan menggunakan visor ini ya. Apalagi kalau siang itu pasti nyaman banget. Beda halnya pakai visor clear ini, pasti kalau siang-siang itu di terik matahari agak sedikit lelah ya ke mata pastinya ya. Jadi kelebihannya lumayan banyak banget ya pakai si dark smoke ini. Awalnya saya bingung mau pilih yang kayak gimana, fotokromik atau yang light smoke. Kalau light smoke itu biasanya sama ya, penglihatan kita tuh kayak clear kayak gini. Jadi nyamannya sama, kalau malam-malam semuanya hampir sama sih. Cuma kalau dipakai siang nggak begitu berasa karena light smoke ya. Jadi saya pilih pakai dark smoke karena dark smoke-nya juga nggak sangat gelap banget, enggak sih. Kalau dilihat emang seperti gelap ya teman-teman tuh, seperti gelap banget. Tapi ketika kita lihat nih, kita coba giniin aja nih, masih bisa lihat visor ya. Jadi ini memang masih enak banget tuh tangan saya ya. Jadi kalau malam-malam ini masih worth it banget lah pokoknya. Udah saya coba, awalnya sih saya kurang pede ya, tapi akhirnya dipakai sekali, baru sekali jalan, tracknya memang agak terang gelap ya, lampu dalam kota lah kayak gimana ya di Bandung, dan nyaman, masih sangat detail, jelas ya penglihatannya. Terus ini kelebihannya juga untuk flat visor ini flat ya teman-teman. Kalau ini kan bawaannya itu cembung tuh, bisa dilihat ya. Nah tapi yang flat ini sudah support yang namanya tear off. Nah ini ada pinnya di sini buat pasang tear off. Tear off itu seperti apa adalah ya, searching aja. Jadi dia
lapisan pelindung visor ya, agar apa ya namanya, nggak baret-baret, nggak cepet baret lah si si visornya kalau kena kerikil gitu ya, apalagi kalau di race ya teman-teman. Itu aja sih, cuma kekurangannya ini nggak bisa pasang anti fog ya sejauh ini ya. Kalau ini kan yang bawaannya nih bisa dilihat, yang cemu ini udah support anti fognya, jadi bisa dipasang di dalam ya, ada pinnya tuh. Ini sudah support anti fognya tuh, jadi bisa pasang pin lock ya teman-teman. Pin lock itu merek anti fog ya. Jadi kalau ini nggak ada buat tear off-nya, jadi rawan baret, scratch gitu ya di kacanya, apalagi kita reading banyakan touring gitu ya, karena kerikil-kerikil dari ban yang depan otomatis cepet baret. Jadi ya menurut saya sih pakai si Dark Smoke ini rekomendasi banget. Yang saya rasain nyaman, aman ya teman-teman. Kekurangannya ya gitu, cuma satu aja sih kalau menurut saya ya, nggak bisa pasang anti fog ya. Terus kalau untuk masalah dipakai di hutan yang gelap ya, ya memang visor ini diciptakan bukan untuk di ruang yang gelap juga ya. Kalaupun mau maksain ya itu sedikit beresiko ya, walaupun orang yang udah terbiasa, tapi sangat beresiko kalau di area yang tanpa pencahayaan sama sekali gitu, masuk hutan atau perkampungan ya teman-teman. Jadi dengan lampu jalan kemarin ini udah cukup banget ya, jadi nyaman. Tapi tidak direkomendasikan kalau buat situasi atau jalanan yang sangat gelap, bahaya ya, karena ini diperlukan untuk kondisi yang terang ya teman-teman, dan cukup pencahayaan itu sih. Terus apa lagi ya yang mau saya bahas itu? Oh iya, satu lagi ini penting banget teman-teman. Ketika teman-teman ganti, ini kan sebenarnya banyak banget ya. Untuk visor array itu mungkin ada 5 ya. Yang satu yang clear, yang seperti ini. Terus ada yang light smoke ya. Jadi kayak clear cuma dia lebih kecoklatan gitu ya. Terus ada yang dark smoke kayak gini. Terus ada yang fotokromik. Kalau fotokromik menyesuaikan, kalau cuaca panas dia akan menjadi gelap. Kalau cuacanya gelap dia akan menjadi terang kayak gitu ya. Nah terus ada satu lagi yang iridium kayak gitu ya teman-teman, tapi aftermarket itu ya, bukan dari si arraynya. Kalau ini nih original, ada tulisannya di sini, sebentar nggak fokus. Nah di sini ya, ini ada array Fast V ya 2D. Nah itu memang bawaan dari si arraynya ya teman-teman, kecuali yang fotokromik, yang iridium itu bukan bawaan-bawaannya, tapi yang lagi smoke saya nggak tahu. Nah ini tentu saja sama ya teman-teman nih, ada logonya juga nih, aduh maaf nggak. Nah array Fast V ya 1C atau apa ini dia ya, pokoknya kayak gitu ya, ini original. Nah terus satu lagi yang paling penting banget ketika ganti visor ke dark visor ini teman-teman, ada sedikit penyesuaian juga sih yang saya rasakan ya. Jadi di bagian base plate biasanya, nah teman-teman ketika pakai yang orinya itu enak banget buka tutupnya, kunciannya terutama ya enak banget, kuncian 1 dan 2, karena itu syarat itu kan ada 2 tuh kunciannya nih, bisa dilihat teman-teman. Ntar ini saya tutup dulu biar nggak susah menggangnya. Nah ini kan ada 2 ya kunciannya untuk syarat itu tuh, bisa dilihat. Ini kuncian pertama, nah kayak itu celek ya. Terus satu lagi tekan sedikit, nah kayak gitu ya, jadi dia masuk. Jadi memang kayak gini untuk cara buka tutup visornya, 1, 2 ya teman-teman. Nah ini butuh penyesuaian ya teman-teman. Ketika pakai yang si clearnya ini, bawaannya ini lancar banget kok. Ketika ganti visor ke yang dark smoke ini atau yang selain bawaannya itu jadi kurang klop gitu. Nah biasanya ada di area base plate di dalam sini harus disetting teman-teman, dimundurin atau dimajuin nih. Saya buka dulu ya, ini diangkat dulu seperti biasa. Nah kayak gini. Nah bisa dilihat teman-teman, yang harus di setel atau di setting itu yang mana sih ya. Jadi ada 2 baut di sini nih, 1, 2 ya. Ini ada 2 baut. Ini nggak boleh pakai obeng min harusnya teman-teman. Tapi ini coakannya itu dia ngelengkung kayak gini. Jadi jangan sampai pakai obeng, biasanya rusak atau patah ya teman-teman. Jadi biasanya saya ngakalinya pakai koin teman-teman nih. Ya pakai koin aja. Ini udah pas banget teman-teman. Tuh.
Ini pas banget pakai koin 1000 ya. Itu bisa nyelempit ya. Pas banget. Jadi teman-teman putar, dikenorin ya, kiri kanan. Terus nanti dimundurin atau dimajuin, dipas-pasin ya. Dipasin dulu sampai pas banget klop nih kayak. Sebentar, ini keluar jalur. Dan saya tutup jadi keluar jalur. Nah, ininya harus ditutup dulu. Nah, habis ini dikencengin ya teman-teman. Nah, pasin lagi. Nah, kayak gini. Biasanya sih saya sambil nutup kayak gini. Terus kita kencengin atau kenorin ya, baru dipasang lagi si sidepodnya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Sama yang sebelah kiri juga kayak gitu, dipas-pasin. Biasanya berbarengan sih kalau saya. Nah, saat kayak gini, ini dikenorin kiri kanan. Terus ini dimajuin dikit. Kalau misalkan kan ini yang flat ini cenderung nggak terlalu menonjol ya. Jadi cenderung nanti bisa lebih ke depan, tergantung settingan awalnya, bisa ke depan atau mundur ya. Tapi nanti bisa disetting dikit-dikit ya. Nih, dipas-pasin aja sampai enak buka tutupnya nih. Ini dikenorin ya. Terus si base plate-nya agak sedikit dimajuin atau dimundurin. Kalau saya settingannya kayak gini. Nih, ini kan ada space nih. Untuk si bulatan ini tuh emang diperuntukkan untuk bisa disetting. Ini bisa maju mundur atau kiri kanan atas bawah bisa ya. Ini udah saya pas-pasin lagi, jangan saya kendorin karena nanti agak sedikit lama lagi saat nyetingnya, karena kiri kanan itu harus pas banget. Kalau misalkan ini terlalu maju ya, yang ini terlalu maju ke depan, yang sebelah sini tidak maju ya, jadi artinya mundur. Nanti saat kita nutup itu agak keras ya teman-teman. Jadi jangan sampai kejadian kayak gitu. Oke. Jadi intinya di sini ya settingnya. Mungkin saya harus bikin videonya kali ya nanti cara setting si base flatnya. Oke. Nih kalau ini udah enak banget. Nih bisa dilihat. Ini udah hasil berapa kali percobaan? 3 kali percobaan baru enak, sangat enak tuh. Saya tutup tanpa tenaga pun dia udah langsung ngunci ya. Kita tekan sekali lagi. Oke, sudah kayak gitu. Enak banget ya. Jadi memang harus enak kuncinya. Jadi buat teman-teman yang ganti dark visor kayak gini atau aftermarket apalagi itu agak susah banget. Kalau yang aftermarket karena biasanya agak seret juga ya, tapi saya belum coba, tapi lihat review-review sih kayak gitu. Harus agak sedikit diakal-akalin. Apalagi di bagian sininya. Nih kancingannya ini ya. Ini harus bergerak bebas ya, teman-teman tuh. Ini bisa muter. Tapi nggak terlalu kocak, tapi ada gap dikit banget tuh. Dikit banget. Tapi kalau yang yang dark visor ini cukup cukup longgar ya, dan memang diperuntukkan seperti itu, dan itu normal. Tapi kalau misalkan yang aftermarket ada yang fix ininya nggak bisa gerak sama sekali, nggak bisa muter, nah itu agak susah nanti teman-teman saat masukinnya. Terus presisinya juga beda nih ini ya. Ya ini penting banget, walaupun cokannya beda 1 mili ya atau setengah mili, itu sangat pengaruh, nanti agak kesulitan saat pasang si visornya kayak gitu. Oke, saya mau ngetes dulu nih ya. Jadi si HP-nya saya masukin ke bawah helm ya, biar teman-teman bisa lihat nih kayak gini teman-teman tuh perbandingannya ya. Ini kan nggak ditutup semua nih si kaca tuh, masih sangat jernih banget gitu tuh. Lihat langit juga tuh jernih banget kan. Jadi pakai dark smoke ini memang nggak seperti dark yang jadi gelap banget gitu, enggak ya. Tuh lihat lantai juga kayak gini tuh ya, masih sangat jelas. Jadi kayak gitu ya teman-teman, sekilas untuk pemakaian visor dark smoke di helm Arai RX7X ya. Jadi buat teman-teman yang mau ganti, ini rekomendasi banget. Apalagi yang ridingnya di kota-kota, ini cocok banget ya. Jangan sampai salah beli juga teman-teman. Jadi harus diperuntukkan sama kondisinya masing-masing. Kalau sering riding malam ya yang clear boleh lah ya, yang lagi smoke boleh. Tapi kalau saya sih pilih ini, nggak tahu kenapa, enak aja. Cobain, harus dicoba sih. Tapi kalau untuk ke jalan-jalan pegunungan yang nggak ada pencahayaan sama sekali, ya suka atau tidak wajib pakai clear. Kalau maksain pakai ini agak beresiko. Itu aja sih teman-teman. Oke, sekian dulu video di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.